berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam ibadah online SMGT Jemaat Siperano edisi 24 Oktober 2021. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya dan jangan lupa berdoa sebelum memulai ibadah. Yang kedua, tetap menggunakan pakaian yang rapi. Yang ketiga, duduk dengan rapi dan bersukacita memuji Tuhan bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Itulah tadi beberapa penyampaian. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu kita pada saat ini. Kakak mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, masih loyo. Kalau kakak bilang bagaimana kabarnya hari ini, semua menjawab baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau kakak Erika bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik dong Kakak Nova. Wah, kalau kakak Aldi? Baik. Kakak Nova juga baik hari ini. Nah, kalau semua sudah siap untuk ibadah pagi hari ini, ayo semua berdiri. Kita mau katakan, aku anak raja. Kita nyanyi aku anak raja ya. Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Khutum dan salam saya persilakan kepada Kakak Feby. Ya adik-adik, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri ya. Nah, adik-adik, Allah adalah pencipta alam semesta. Allah menciptakan gunung-gunung, menciptakan sungai-sungai, dan menciptakan bintang di langit. Apalagi kita manusia, Tuhan ciptakan. Sekarang kita mau menyanyi lagu Allahku Besar. Semua bergerak ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang
Silakan duduk kembali ya. Nah, saat ini kita mau masuk dalam pengakuan dosa. Kita mau mengakui segala kesalahan kita, segala dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kita lupa, kita masih saja berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Baik itu kepada mama, papa, saudara-saudara, teman-teman, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini mari kita sama-sama mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersalah. kami bersalah. Tolong ampuni kami. Tolong ampuni kami. Nah, sekarang kita mau menyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Mari kita menyanyi dalam sikap doa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau menyanyi Tuhanku bila hati kawanku. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, Nah, karena kita sudah mengakui segala kesalahan kita di hadapan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Maka dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 yang berkata, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Amin. Oke, petunjuk hidup baru dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Petunjuk hidup baru Ibrani pasal 13 ayat 6 yang berkata, nanti kakak yang akan baca ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau baca pembacaan Mazmur. Silakan buka Alkitabnya dari Mazmur pasal 37 ayat 40. Mazmur pasal 37 ayat 40. Oke, kalau sudah dapat kita sama-sama ucapkan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, bukan cuma makanan yang membuat kita tumbuh menjadi besar, tapi dengan baca Alkitab, rajin berdoa setiap hari, dan dengar firman Tuhan, itu akan membuat tubuh kita dalam iman. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Feby. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau apa? Kalau mau tumbuh semakin tinggi, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kepada Kakak Feby saya persilakan. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang tunduk di hadapan-Mu, menandai segala berkat dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan kepada kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini dapat kami praktekkan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini, kuasailah dan bantulah hamba untuk menceritakan firman-Mu ini dengan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Kakak harap semuanya duduk tenang, lipat tangan, dan semuanya fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya, ada yang tahu ini benda apa? Iya, pasti semuanya tahu. Ini adalah korek api. Kakak mau tanya, korek api ini berbahaya tidak? Berbahaya kalau kita tidak menggunakannya secara hati-hati atau secara sembarangan. Iya. Untuk itu kakak mengingatkan kepada adik-adik sekalian di rumah untuk jangan pernah main-main sama korek api, karena korek api ini itu berbahaya. Sekarang kakak mau bercerita tentang firman Tuhan. Pada suatu hari, di wilayah Babel ada seorang raja besar yang bernama Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini menyembah dewa dan patung. Padahal dewa dan patung ini bisa mendengar tidak? Atau bisa berbicara? Tentunya tidak. Tetapi Raja Nebukadnezar ini tetap menyembah dewa dan patung tersebut. Akhirnya, Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang sangat besar dan terbuat dari emas. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Saat patung tersebut sudah selesai dibuat, Raja Nebukadnezar mengadakan peresmian patung yang sudah dibuatnya itu. Raja Nebukadnezar mengundang seluruh rakyat dan semua pejabat-pejabat negeri untuk datang menghadiri peresmian patung yang sudah dibuatnya. Kemudian, setelah semuanya sudah berkumpul, Raja Nebukadnezar menyuruh prajuritnya untuk mengumumkan kepada semua orang yang menghadiri peresmian tersebut bahwa jika kalian mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan gambus, maka kalian harus sujud menyembah patung yang sudah kudirikan itu. Jika tidak, maka kalian akan dihukum dan dilemparkan ke dalam dapur api yang sangat panas. Setelah semuanya berkumpul dan mereka mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan gambus, mereka semua sujud menyembah patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar pun menjadi senang karena rencananya berhasil.
Tetapi ada ketiga orang yang tidak mau menyembah dewa dan patung tersebut. Ketiga orang ini bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka taat sama Tuhan, mereka percaya sama Tuhan, dan mereka tidak mau menyembah Allah lain selain kepada Tuhan saja. Akhirnya, prajurit yang melihat kejadian itu melaporkannya kepada Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini menjadi marah karena ketiga orang ini tidak mau mendengarkan perintah dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar pun memanggil prajuritnya dan memberitahukan kepada mereka untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menghadap secara raja. Untuk menghadap raja secara langsung. Raja Nebukadnezar pun berkata kepada mereka, "Sekali lagi aku perintahkan kepada kalian, jika kalian mendengar bunyi seruling, sangkakala, kecapi, dan gambus, maka kalian harus sujud menyembah dewa yang sudah kudirikan itu. Jika tidak, kalian akan kulemparkan ke dalam dapur api yang sangat panas." Tetapi ketiga orang ini berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Kami tidak akan membela tuanku ya Raja, karena jika Tuhan berkehendak, maka Tuhan akan menolong kami dan akan menjaga kami." Lalu Raja Nebukadnezar pun menjadi sangat marah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian Raja Nebukadnezar ini menyuruh prajuritnya untuk membuat dapur api itu 7 kali lipat lebih panas dari yang biasanya. Sesudah itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan dilemparkan ke dalam dapur api yang sangat panas itu. Tetapi prajurit yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur api itu akhirnya meninggal karena mereka kepanasan. Saat Raja Nebukadnezar melihat-lihat ke dalam perapian itu, Raja Nebukadnezar pun menjadi heran karena di dalam dapur api itu sudah ada 4 orang, sedangkan yang dilemparkan ke dalam dapur api tadi hanya 3 orang. Ternyata Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya untuk melindungi dan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka sama sekali tidak merasakan panas di dalam perapian yang sangat panas itu. Akhirnya raja pun memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari dalam perapian itu. Dan Raja Nebukadnezar pun sangat heran karena mereka bertiga ini sama sekali tidak terbakar. Dari bajunya, rambutnya, semuanya tidak tercium bau kebakaran. Akhirnya Raja Nebukadnezar pun percaya kepada Tuhan dan dia berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena tidak ada Allah yang dapat menyelamatkan seperti itu. Semua orang yang di negeri itu dilarang untuk menghina Allah mereka. Karena jika mereka menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akan dihukum." Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini naik jabatan
dan nama Allah dipermuliakan. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini taat kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga, menyertai, dan menolong mereka dalam setiap apapun keadaan mereka. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga merasakan sedih, merasakan sakit, tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk terus percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Seperti yang saat ini kita alami, yaitu kita dalam masa pandemi COVID-19, tetapi mari kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Amin. Ya. Adik-adik, semuanya buka Alkitabnya. Pembacaan kita terambil dari Daniel pasal 3 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-30. Kakak akan bacakan dan adik-adik di rumah juga silakan membaca Alkitabnya. Kita mulai. Perapian yang menyala-nyala. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, dari cerita tadi mengajarkan bahwa kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki kuasa untuk menolong kita semua dari orang-orang jahat. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena hanya Dialah satu-satunya yang patut kita sembah. Meresponi firman Tuhan kita hari ini, mari kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat,
bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Semua siapkan persembahannya ya. Sebelum itu, kita mendengarkan nats Alkitab dari Mazmur 7 ayat 18, firman Tuhan, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi." Amin. Sambil persembahan di bawah, kita menyanyi berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Doa syafaat kepada Kakak Feby dipersilakan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala penyertaan-Mu yang tak berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan tanda ungkapan syukur kami, kiranya persembahan yang kami bawa kepadamu dapat kami gunakan untuk pelayanan firman-Mu untuk kedepannya. Dan yang masih ada sisa daripada kami ya Tuhan, kiranya Engkau mau memberkatinya, semoga kami dapat mempergunakannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga datang mendoakan anak-anak sekolah minggu kami. Engkau memberkati mereka dalam masa bermainnya, dalam pendidikan, sehingga mereka dapat belajar dengan giat demi kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati orang tua mereka, berkati yang dalam pekerjaan, berkati keseharian mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, dengan turut kehendak-Mu. Kami juga datang mendoakan pemerintah kami dari tingkat pelosok hingga ke pusat ya Tuhan. Engkau memberkati sehingga mereka dapat memimpin negara kami ini dengan baik, dan negara kami ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan, di masa pandemi saat ini yang kami hadapi, yaitu pandemi COVID-19, kiranya Engkau mau campur tangan sehingga pandemi ini bisa cepat teratasi dari negeri kami ini, dan kami boleh melakukan aktivitas seperti biasa, seperti awal sebelum pandemi ini ada di saat-saat kami sekarang. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama-Mu dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Yesus itulah satu-satunya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan
selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Demikianlah ibadah kita hari ini. Berkat oleh Kakak Feby, dipersilakan. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you.